Kalau anak nggak sholat, itu dosa siapa? Dosa siapa? Anak sudah balik, nggak sholat, dosa siapa? Jelas sampai di sini ya. Artinya gini, di dalam Islam, Islam itu memberikan bahwa anak adalah tanggungan orang tuanya. Begitu anak sudah balik, dia tidak sholat, maka anak itu dapat dosa dan orang tuanya dapat dosa karena tidak ngajarin anaknya. Paham sampai di sini? Tapi berkali-kali saya sampaikan dalam kajian-kajian dan dalam tanya jawab, kalau ibu bapak sudah ngajarin anaknya, benar-benar ngasih tahu, jangan ikut-ikut bapak. Bapak dulu tuh bodoh, ketika bapak masih muda bapak nggak sholat. Sedangkan bapak baru tahu kajian zaman sekarang ternyata sholat itu wajib. Jangan ikutin ibu. Kata kamu, ibu zaman dulu juga nggak kerudungan nih fotonya. Kenapa ibu boleh, saya nggak boleh? Jangan ikutin ibu. Ibu dulu tuh bodoh, nggak ngerti tentang agama. Sekarang ketika ibu ngaji, ibu baru tahu. Jangan ikutin. Masa anak itu ikut keburukan bapak ibunya? Sudah dinasihatin untuk sholat, untuk nutup aurat. Sudah benar-benar dinasihatin dan yang bersangkutan tidak mau sholat, tidak mau kerudungan. Dosa atau enggak bapak ibunya? Enggak. Sampai di sini paham ya? Berarti konsep menanggung dosa yang dimaksud di dalam Islam adalah konsep ketika kita punya kewajiban, kewajibannya tidak ditunaikan, maka itu hukumnya adalah ikut dosa, menanggung, bukan transfer dosa. Kalau transfer kira-kira begini, contoh ya. Kita punya anak, lantas kita nggak pernah ngajarin dia untuk pakai kerudung misalnya. Lalu kemudian ketika dia sudah balik, dia nggak pakai kerudung, dosanya ditransfer ke bapaknya. Bukan ditransfer, dia dosa. Dia tetap dosa, tapi bapaknya juga dosa. Dosa bapaknya apa? Dosa bapaknya bukan tidak berkerudung. Paham? Tapi dosa bapaknya adalah tidak ngajarin anaknya. Bisa paham sampai di sini? Karena kewajibannya dilalaikan. Oke, itu kalau punya anak perempuan.